Insyaallah kajian kitab Bulughul Maram ini akan kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta, Zat yang Maha Adil, Zat yang Maha Bijaksana, yang amat luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang patuh, dan amat berat siksanya bagi orang-orang yang kufur dan orang-orang yang membangkang. Dengan kalimat yang sangat mudah diucapkan, kalimat yang menjadi alasan semua kebutuhan kita di roda kehidupan ini terpenuhi, yaitu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, marilah kita sampaikan salam hormat kepada manusia yang sangat luar biasa, manusia yang sangat suci jalur nasabnya, yang sangat sempurna akhlak dan fisiknya. Beliau dinobatkan oleh Allah Sang Pencipta menjadi pemimpin anak-anak Adam nanti di yaumil akhir. Maka dari itu, selain kita menjadikan beliau teladan di kehidupan kita, marilah kita selalu mengirimkan salam hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Hayat Rizky Syah. Hayat. Saya berasal dari FMIPA Angkatan 55 IPB. Insya Allah akan menjadi moderator pada kajian hari ini yang memandu kajian. Sebelumnya, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada peserta kajian yang telah berusaha untuk hadir dalam kajian sore hari ini. Semoga niat dan usaha Bapak dan Ibu atau saudara-saudari peserta kajian, Allah jadikan itu pahala nanti di yaumil akhir. Insya Allah, pada sore hari ini kita akan membahas kitab Bulughul Maram dengan tema Taharah, yaitu prinsip hidup sehat, jasmani dan rohani, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Kiai Haji Muhammad Abbas Aula Al-CMAI. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di dalam forum ini. Baiklah, berikut susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada kajian sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh moderator. Lalu selanjutnya akan ada penyampaian materi, sesi tanya jawab sekaligus penutup oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Abbas Aula LCMHI. Dalam kegiatan ini, kami mohon maaf tidak tersedia juru bahasa isyarat yang digunakan untuk memfasilitasi saudara kita yang membutuhkan fasilitas tersebut. Dan juga insya Allah tersedia door prize istimewa bagi peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik dan satu orang peserta yang hadir paling awal di dalam sesi ini. Dan informasi selanjutnya yaitu tersedia kesempatan sponsorship bagi para peserta yang ingin mempromosikan produk atau usahanya dengan menghubungi 0877 30 30 4000. Oke, selanjutnya ada beberapa informasi penting untuk peserta kajian agar kajian ini berjalan lancar. Informasi yang pertama, diharapkan peserta menggunakan format nama, asal, garis bawah, nama lengkap. Contoh yang telah tertera di PPT ini. Lalu informasi yang kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mic atau mode diam saat acara berlangsung. 3. Ketika sesi tanya jawab, bagi peserta yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand dan berbicara setelah dipersilakan nanti. Lalu, bagi peserta yang ingin menyalurkan infak melalui Masjid Al-Huriyah
bisa dengan cara mengunduh foto QR code yang ada di kolom chat nanti. Dan insya Allah akan ditampilkan pada akhir acara. Dan informasi yang terakhir yaitu peserta diharapkan mengisi daftar hadir pada link ipb.link/hadir-kkbm di chat box. Ya. Okay. Oh ya. Kemudian inilah narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ustadz Kyai Haji Muhammad Abbas Aula LCMHI. Beliau pernah menjabat menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bogor. Dan beliau juga pernah menjabat menjadi Ketua Badan Wakaf Dewan Dakwah. Untuk sekarang, beliau menjabat menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Wal Hadits Bogor dan Wakil Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Sekian beberapa informasi tentang narasumber kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya akan ada penyampaian materi oleh Ustadz Kyai Haji Muhammad Abbas Aula LCMHI. Kepada Ustadz, kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta kajian Majelis Ilmu yang dirahmati oleh Allah, saya gunakan kata majelis ilmu karena kita sedang dalam sebuah forum yang sangat mulia mengkaji ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan majelis itu artinya tempat duduk. Kita walaupun duduk di tempat kita masing-masing, tetapi Allah mempertemukan kita lewat udara, lewat online. Kita patut bersyukur kepada bil khusus nikmat iman dan Islam. Kehadiran kita pada sore hari ini atas dasar nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang menarik topik kajian sore hari ini adalah prinsip hidup sehat jasmani dan rohani. Sementara kajian di sini sebutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu masyhur, tidak asing di pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren di seluruh Indonesia yang jumlahnya cukup banyak ribuan. Salah satu yang berhimpun dalam Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia yang ketuanya adalah Profesor Dr. Kyai Haji Didin Hafidzuddin. Jadi kalau kita sebut kitab Bulughul Maram itu tidak asing, sudah akrab di pondok-pondok pesantren. Mulai dari tingkat rendah. Karena yang dibahas dalam kitab Bulughul Maram itu sangat mendasar sekali. Tadi sudah disebutkan taharah. Taharah adalah prinsip hidup Muslim. Karena dari taharah inilah orang bisa jadi hidup sehat, jasmani dan rohani. Dan sehat itu sebetulnya
mahal. Hidup sehat itu mahal. Tapi kita tidak pernah mengeluh kecuali ketika kita ditimpa oleh musibah sakit. Apalagi yang sekarang sedang melanda secara global dunia hari ini. Sehingga banyak negara-negara yang perlu biaya ekstra triliunan hanya untuk kesehatan. Padahal di saat kita hidup itu sesungguhnya juga biayanya besar, biayanya sangat mahal, lebih mahal daripada ketika kita sakit. Yang sakit gigi misalnya, paling ke dokter gigi biayanya tidak semahal hidup sehat. Tapi karena hidup sehat ini, ya, fasilitasnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya, sehingga semuanya jadi gratis. Oksigen yang kita hirup sehat, dalam keadaan sehat kita tidak merasakan itu. Pada saat kita sakit dan perlu oksigen, mungkin bertabung-tabung, kita harus mengeluarkan biaya. Allah Maha Rahman dan Rahim tadi itu. Dia anugerahkan kepada kita udara, dia anugerahkan kepada kita sinar matahari, semuanya untuk mendatangkan kesehatan hidup kita. Tapi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Banyak di antara manusia yang tidak mengerti tentang kehidupan yang di atas dunia ini. Di antaranya adalah di saat dia sehat, dia lupa. Dia tidak mau mensyukuri ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kesehatan. Dia hirup udara yang segar, dia minum air, dia menikmati berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa kita menghitung satu persatu. Tapi itulah yang membuat hidup kita di atas dunia ini menjadi sehat, segar, bukar. Dan salah satu faktor penting dalam kehidupan kita adalah dalam kitab Bulughul Maram disebut dengan Babut Thaharah, kebersihan. Para peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kami ingin memperkenalkan kitab Bulughul Maram. Ya, mungkin di antara kita di depannya ada kitab itu atau saya tidak tahu persis. Tapi di tangan saya inilah kitab Bulughul Maram. Bisa ya. Kitab Bulughul Maram. Baik Ustaz. Jelas ya? Jelas Ustaz, jelas. Jelas. Ya. Masukkan suara Kecil. Ya. Tapi ketika disarahkan menjadi 2 jilid tebal. Nah, kita mengkaji hadis-hadis ahkam dalam kitab Bulughul Maram ini mengandung hadis-hadis hukum yang berkenaan dengan masalah ibadah. Ya. Bulugh, kita tidak asing mendengar kata baligh, balagha, ballighu anni, sampaikanlah. Bulughul Maram itu artinya sampai kepada cita-cita. Al-Maram itu artinya cita-cita. Ya, kalau bahasa yang kerennya mungkin kita katakan menggapai cita-cita. Apa cita-cita kita sebagai seorang muslim? Tentu tadi disebutkan cita-cita kita adalah untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ridhonya itulah kita bisa masuk surga, Jannatun Naim, yang disediakan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Itulah kitab Bulughul Maram, ya, yang berisikan 1597 buah hadis. 1597 buah hadis. Ya. Dan hadis-hadis ini diriwayatkan oleh berbagai sumber yang disebutkan oleh
pengarangnya atau penyusunnya dari kitab Bulughul Maram adalah Al-Hafidz bin Ali bin Ibnu Hajar, yang dikenal dengan Ibnu Hajar. Al-Hafidz, dia bukan hafidz Al-Quran, tapi dia adalah hafidz hadis. Dan orang yang kalau disebut hafidz dalam ilmu hadis itu, artinya dia sudah hafal mi'atu alfi hadis, menghafal 100.000 hadis berikut sanadnya. Kalau hafidz Al-Quran hanya menghafal 6.600 sekian ayat, itu hafidz Al-Quran. Tapi kalau hafidz dalam hadis, itu artinya dia menghafal mi'atu alfin 100.000 hadis beserta dengan sanadnya. Sanad itu artinya mata rantai orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disebut dengan Al-Hafidz menghafal paling kurang adalah 100.000 hadis beserta sanadnya. Ya, ketika disebutkan suatu hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan disertai dengan niat, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani akan mengucapkan, saya terima dari guru saya sampai kepada sahabat yang mendengar dari Rasulullah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu baru satu hadis. Semua hadis-hadis yang dihafalnya itu dihafal berikut dan sanadnya. Begitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, dialah juga yang mensyarah hadis Sahih Bukhari. Ya, dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, itu kalau matanya saja seperti Bulughul Maram itu ada 4 jilid, tapi ketika disyarahkan menjadi 13 jilid, tebal-tebal semuanya, lebih tebal daripada Al-Quran. Ya, setiap jilid tebalnya setebal Al-Quran Mushaf yang cetakannya hurufnya besar. Dialah yang mensyarah hadis-hadis Sahih Bukhari yang sebanyak 7.563 buah hadis. Ini merupakan karya ilmiahnya yang paling monumental dari semua karya-karya ilmiahnya. Kalau kitab Bulughul Maram hanya setebal ini. Demikian perkenalan kita dan kitab Bulughul Maram. Isinya adalah hadis-hadis hukum, tidak ada hadis-hadis ini tidak berkaitan masalah akidah. Ya, masalah tauhidullah. Ini berkaitan dengan hukum-hukum, dimulai dari bab taharah, ya, sampai kepada jihad, sampai kepada ya semua rukun Islam yang 5, ya, dibahas di situ. Apakah salatnya, saum puasanya, zakat, haji, begitu juga dengan lain-lainnya. Ya. Artinya hadis ini memang mencakup seluruh kehidupan, diambil dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat setelah melihat atau setelah mendengar apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka meriwayatkan sampailah kepada kita. Di antaranya adalah hadis-hadis yang akan kita bacakan beberapa dalam bab taharah ini. Begitu perkenalan kita dengan kitab Bulughul Maram, menggapai cita-cita. Setiap orang yang mengkaji hukum-hukum ataupun yang mengkaji masalah-masalah ibadah, mesti yang pertama sekali bab yang ditemukan adalah babut taharah. Ya.
Dalam bab tahara ini kemudian ada subbab. Ada 15 subbab. Hari ini kita hanya membahas 3 subbab, yaitu al-miyah, air, kemudian al-aniyah, yaitu wadah bejana, ya, tempat makan, minum, tempat air, semuanya itu al-aniyah. Dan yang ketiga adalah izalatun najasah. 3 bab ini yang akan kita sebutkan beberapa hadisnya, karena tidak cukup dari 3 bab ini mengandung bab pertama tentang al-miyah saja itu ada 17 hadis. Kita tidak bisa baca satu persatu. Bab kedua yang berkaitan dengan bejana atau wadah tempat makan minum kita itu ada 9 hadis. Dan bab yang ketiga izalatun najasa itu ada 9 hadis juga. Sehingga jumlahnya menjadi berapa? 35 hadis. Kita tidak akan bacakan semua itu, tapi kita pilih yang kira-kira bisa mencakup bab itu atau mencakup hal-hal yang lainnya. Jadi dimulai dengan bab yang pertama, taharah. Taharah itu menjadi wajib bagi setiap muslim. Ya. Sejak dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sudah wajib baginya bersih. Ya. Dan dari ayat Quran yang wahyu yang kedua, ya, wahyu yang pertama sekali adalah kaitannya dan Iqra. Ya. Di surat Al-Alaq ada ayat 1 sampai 5. Kemudian turunlah wahyu berikutnya di dalam surat Al-Muddatsir. Nah, itu pada ayat 4 dari surat Al-Muddatsir, itu wahyu yang kedua itu sudah Rasulullah SAW dibangunkan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang tidur berselimut, qum, bangun, fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabb Allah pencipta dirimu, pencipta alam semesta, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Itu tahara diambil dari sini. Warrujza fahjur, segala kotoran hendaklah kamu hindarkan. Itu. Masya Allah, ayat wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah berkaitan dengan ilmu, mengingatkan kepada kita tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu membaca dengan kalam, dengan pena, dengan alat tulis, menunjukkan pentingnya ilmu. Dan wahyu yang kedua turun, itu sudah kita diingatkan untuk bersih diri. Ya. Oleh karena itu, ada lagi satu ayat. Yang pertama tadi dalam surat Al-Muddatsir ayat 4, yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu, dalam bentuk perintah sini. Ya. Kalau dalam surat Al-Muddatsir fatahhir, karena ini perintahnya ditujukan kepada Rasulullah SAW. Tapi pada surat Al-Maidah ayat 6, yaitu wa in kuntum junuban fattahharu, jika kamu dalam keadaan junub, maka hendaklah berbersih diri. Bersucilah, fattahharu. Ini sebagai pembukaan saja, tapi dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram dimulainya dengan hadis Rasulullah SAW tadi itu. Maka tahara di sini, ya, para ulama mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk berbersih di sini bukan hanya bersih jasmani, ya. Kebersihan itulah yang mendatangkan kesehatan. Maka sehat pun juga tidak hanya sehat jasmani. Dalam Islam, ibarat ibarat mata uang yang tidak dipisahkan antara bersih jasmani dan bersih rohani, antara sehat jasmani dan sehat rohani, antara dunia dan akhirat.
Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang at-tahara yang diperintahkan di dalam surat Al-Muddatsir ayat 4 ataupun dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu, kita ingat bahwa bersih di sini tidak hanya bersih jasmani. Kita ingin berdoa kepada Allah, tentu kita butuh bersih rohani kita. Itu. Mungkin banyak dosa, kita diperintahkan untuk harus bertaubat. Ya. Mungkin banyak hal yang kita langgar, maka kita diperintahkan untuk bersih, tidak hanya bersih jasmani. Kita sudah wudu, tapi boleh jadi doa kita tidak terima oleh Allah karena tidak bersih hati. Ya. Karena ini menyangkut ibadah, maka kunci daripada ibadah adalah ikhlas. Ikhlas itu murni, bersih, ya. Kata ikhlas itu. Ya. Jadi kalau secara jasmaninya itu, tahara itu disebut ada tahara dhahiriyah, tahara dhahira. Sedangkan rohaninya adalah tahara batinah, bersih lahir dan bersih batin. Ya. Bersih lahir, bersih dari khabath, yaitu kotoran najis, itu bersih lahiriah. Ya. Taharah yang pertama tadi, taharah zahiriyah, itu ada dua macam, bersih dari khabath, yaitu najis, kotoran, dan hadas. Hadas itu ada hadas besar dan ada hadas kecil. Itu yang harus dibersihkan. Ya. Kalau bersih hadas, ya, caranya adalah dengan mandi junub kalau itu hadas besar, dan berwudu kalau itu hadas kecil. Tapi kalau bersih khabas, najis, maka yang dibersihkan adalah pakaian, tempat, ataupun badan. Itu kalau bersih khabas, bersih najis dari pakaian kita, badan kita, dan tempat kita, supaya kita bisa melaksanakan salat misalnya. Karena syarat sahnya salat kita harus taharah, kita harus bersih. Itu. Kita harus wudu. Wudu tapi kalau pakaian kita bernajis, tidak memenuhi syarat ini. Nah ini taharah dhahirah, bersih lahiriah. Adapun bersih batin tadi itu, saat kita salat, kita harus lakukan itu semata-mata karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan ada motivasi lain. Nah, motivasi lain inilah bisa melahirkan adanya syirik. Jadi lawan daripada ikhlas adalah syirik. Misalnya dia salat hanya ingin mempamerkan dirinya bahwa dia orang yang benar-benar salat, tapi hati kecilnya ada keinginan seperti tadi. Kita tidak tahu, kita hanya melihat dari segi lahiriahnya. Tapi Allah Maha mengetahui. Maka orang yang melaksanakan kewajiban ini tidak ikhlas, ya tidak dihitung amalannya itu oleh Allah SWT. Itulah bersih batinnya. Ya. Juga bersih dari maksiat. Ya. Bersih dari maksiat, cara bagaimana membersihkan maksiat? Dengan taubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Karena itulah kalau orang berdoa kepada Allah, salah satu sunnahnya adalah kita mengucapkan istighfar dulu untuk membersihkan hati kita daripada segala macam dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki dan tangan. Apalagi kalau dosa besar, maka doa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia lebih dahulu bertaubat kepada Allah. Nah ini menarik. Sebuah video viral yang berasal dari Surabaya. Seorang dokter namanya Dr. Agus. Dia mengatakan apa? Kalau kita ingin jadi sehat, makanan juga harus sehat. Jasmani kita juga harus sehat. Tapi itu tidak cukup. Makanan sehat itu hanya 20% untuk kesehatan tubuh kita. Ya.
Jasmani yang sehat itu juga dibutuhkan olahraga hanya 10%. Sisanya 70% itu adalah sehat rohani. Istilahnya Dr. Agus itu, bagaimana kita mampu menata hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sehat. Maka tidak berlaku slogan yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat otak atau jiwa yang sehat itu. Bagaimana dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bisa lihat di rumah sakit jiwa di sana banyak yang tubuhnya jasmaninya sehat, tapi jiwanya tidak sehat. Islam menghendaki agar supaya kita sehat jasmani, tapi juga harus sehat rohani. Bahkan menurut Dr. Agus, sehat rohani itu butuh 70%. Bagaimana kita menata hati kita? Sebab kesembuhan dari suatu penyakit itu hanya 10% dari makanan, dan hanya 10% dari olahraga dan 20% dari makanan. Luar biasa ajaran Islam, ya. Menyuruh kepada kita untuk beribadah kepada Allah dimulai dari bab tahara. Dan tahara kita butuh bersih jasmani dan juga bersih rohani. Sekarang kita masuk pada babul miyah. Bab tentang air. Itulah bab tahara ini. Dalam kitab Bulughul Maram dimulainya dengan bab tentang air. Hadis-hadis Rasulullah yang ada di dalam hadis ini, dalam kitab Bulughul Maram ini, ya, yang pertama itu memperkenalkan kita tentang air laut. Ya, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu fil bahri wa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini hadis yang pertama. Biar kita kenal kitabnya dan kita kenal juga bab pertama itu bab tahara, dan subbabnya adalah tentang air, dan hadisnya yang pertama itu memperkenalkan kepada kita tentang air laut. Ini ada sejarahnya sebelum itu, ada asbabul wurudnya. Kalau dalam Al-Quran itu asbabun nuzul. Asbabul wurud adalah para sahabat ketika kembali dari musafir, rupanya mereka menyeberang laut. Laut mana yang diseberang ini? Laut Merah tentunya. Yang dekat dengan Makkah, dengan Madinah adalah Laut Merah. Datang waktu sholat, mereka kebingungan apakah air laut ini bisa digunakan untuk bersuci, dalam arti berwudu. Betul. Karena air yang dikenal oleh kita semua biasanya air sumur, biasanya air pam, air apalagi air hujan tuh. Nah, muncullah hadis ini dari asbabul wurudnya. Para sahabat bertanya, apakah kita boleh bersuci dengan air laut? Maka jawab Rasulullah, fil bahri ma'uhu tuhur. Ya. Fil bahri huwa tuhuru ma'uhu. Itu. Laut itu airnya suci. Nah, di dalam istilah fikih ada air yang suci, tapi belum tentu bisa mensucikan. Air laut, air yang suci dan mensucikan. Dan suci dan mensucikan itu adalah bahwa air ini tidak bernajis, karena kalau bernajis harus tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Dan mensucikan, yaitu kita gunakan untuk bersuci apakah wudu atau mandi dan lain-lain sebagainya itu. Sebetulnya ini kalau saya ingat dulu saya belajar di
masih di SD, guru saya mengajarkan tentang bagaimana teori terjadinya air hujan. Dikatakan sinar matahari yang panas itu membuat air air laut menguap, naik ke udara, kemudian berhimpun dalam gumpalan awan, datang angin meniupnya sampai ke dataran tinggi, maka turunlah hujan. Itulah teori terjadinya hujan. Tidak pernah guru tersebut menyinggung-nyinggung tentang peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nur, surat 25. Ayat 48. Surat 25 ayat 48, Allah menyatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an tuhura. Jadi dari mana sumbernya air itu? Dari Allah. Allah turunkan dari langit air yang bersih, yang sangat bersih. Ya. Di surat nomor 25 ayat 48 Allah menegaskan bahwa air itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia turunkan dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Begitu juga di dalam surat 8 ayat 11. Surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah lah yang menurunkan air dari langit untuk kamu bersuci. Jadi ketika membahas tentang air, kita ingat salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah, salah satu nikmat yang kita rasakan yaitu berupa air, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Asal usul daripada air itu hakikatnya dari Allah, dia turunkan dari langit dan seterusnya hingga kita bisa menikmati ini semuanya. Di antaranya adalah dari laut tadi itu. Dan laut itu airnya suci, digunakan untuk bersuci, bahkan disebutkan lagi di sini dengan al-hillu maitatuhu, dan bangkai maksudnya adalah ikannya itu halal, tidak perlu harus disembelih. Itu. Nah, di dalam bab al-miyah di sini paling tidak ada 3 hadis yang ingin kita jelaskan. Pertama, tadi tentang sumbernya, ya. Yang kedua tentang air yang bersih itu bagaimana? Itu. Sumbernya bersih, tapi ketika dia terpolusi, tercemar, maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa innal ma'a tuhurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu sumbernya, asalnya adalah bersih. Ya. Tidak tercemar oleh sesuatu pun. Nah, maka ketika tercemar, itulah bagaimana supaya air jadi bersih lagi. Nah, jadi itu hadis yang berkenaan dengan penjelasan bahwa semua air asalnya adalah bersih dan sumbernya datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan, al-ma'u tuhurun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin yahdutsu fihi. Hadis ini hadis yang terakhir dari 17 hadis yang dikemukakan di sini. Berkaitan dengan air, ya. Kita ambil hanya 3 buah hadis. Sebagiannya nanti masuk pada bab yang kedua atau ketiga. Jadi asalnya adalah bersih. Al-ma'u tuhurun.
illa in taghayyara rihu, kecuali kalau berubah baunya, au ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasatin, dengan najis. Ya. Jadi kalau sudah tercemar dengan najis, bisa diketahui dari mana? Dari baunya, atau dari rasanya, atau yang ketiga dari warnanya. Ya. Bagaimana rasanya? Kita merasakan bahwa air ini tidak layak lagi untuk bersuci. Rasanya manis. Jadi kalau air gula, air yang bercampur dan teh manis, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena ini alat untuk bersuci. Ya. Rihuhu, baunya. Ya, misalnya tercemar oleh najis. Jadi maaf bahwa teh, kopi, atau gula itu bukan najis, ya. Tapi dia dimasukkan di sini dalam air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada macam-macam air yang suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak menyucikan. Yaitu seperti air teh, air kopi, air gula, atau air yang bisa dimanfaatkan oleh manusia secara untuk minum, untuk dikonsumsi, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Gitu. Sebagaimana juga air laut bisa digunakan untuk bersuci, tapi tidak bisa untuk minum, kebalikannya. Gitu. Maka prinsipnya adalah ketika air itu sudah tercemari oleh najis atau oleh sesuatu yang memang asalnya suci, namun dia tidak disebut sebagai air yang suci dan mensucikan, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu terkait dengan air, ya. Kemudian yang kedua, subbab yang kedua ini yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita menjaga supaya air itu tidak tercemar, tidak terkena polusi oleh najis misalnya. Nah, itu dalam bab subbab yang kedua itu Rasulullah SAW menyatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri summa yaghtasil. Ya. Tidak boleh salah seorang di antara kamu yang pipis, ya, buang air kecil. Tidak boleh sama sekali seorang di antara kamu buang air kecil fil ma'id daim, di air yang tidak mengalir, air yang tergenang. Nah, jadi yang dibahas dalam kitab Thaharah ini tidak hanya berkaitan dengan diri pribadi kita, tapi juga terkait dengan alam lingkungan kita, harus kita jaga. Jangan dicemari oleh hal-hal yang buruk yang membuat manusia tidak mampu memanfaatkan air itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, melarang kepada kita tidak boleh buang air kecil, apalagi buang air besar di air yang tergenang, ya, yang tidak mengalir sama sekali. Summa yaghtasilu, kemudian dia berwudu dengan itu. Nah, hadis inilah kemudian melahirkan beda pendapat dari para ulama tentang apa yang disebut air dua kullah itu yang dahulu. Nah, tapi itu kita tinggalkan saja karena masih ada beberapa hadis lain yang ingin kita baca di sini. Hadis yang kedua, ya, ini jadi pada hadis yang berkaitan dengan tercemarnya air, itu kita bawakan hanya satu saja, yaitu hadis tentang larangan buang air kecil di air yang tergenang. Berikutnya terkait dengan najis, ya, terkait dengan najis yang mencemari air ini. Hadis yang berkaitan dengan fil hirrati, kucing.
innaha laysat binajasatin, innama hiya minat tawafina alaikum. Bahwa kucing itu tidak termasuk najis. Kita kenal ada najis ainiyah. Anjing itu adalah najis ainiyah. Bulunya, badannya, semuanya adalah najis. Babi juga demikian. Tapi Rasulullah SAW menyatakan bahwa kucing itu tidak najis. Misalnya saja kita setelah berwudu, tangan kita masih basah, kemudian memegang kucing piaraan, nah itu tidak bernajis. Tidak perlu kita harus mencuci kembali tangan kita. Tapi kalau tercemar oleh najis yang lainnya, maka wajib kita mencucinya. Kata Rasulullah SAW, kucing itu tidak termasuk najis ainiyah. Begitu juga dengan hadis berikutnya. Rasulullah bersabda, "Idza waqa'ad dubabu fi syirabi ahadikum falyaghmishu." Apabila ada lalat yang jatuh di air minum di atas gelas, ya. Apabila ada seekor lalat yang jatuh tercemar dalam air, misalnya air minum, air di gelas, kata Rasulullah, falyaghmishu, tenggelamkanlah lalat itu. Tsumma liyanza'hu, kemudian diambil, dibuang. Itu karena memang menurut kita adalah kotor. Fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhar shifaun. Kata Rasulullah bahwa salah satu dari dua sayap itu adalah da'un. Da itu artinya penyakit. Dan sayap yang lainnya, sayap yang kedua tentunya kena lalat, dua sayap. Sayap lainnya adalah shifaun. Entah yang mana, sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa di antara dua sayap itu satu mengandung penyakit, tapi yang satunya mengandung syifa, penawar. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan kepada kita, apabila ada lalat yang mencemari air, tenggelamkan saja segera, dan kemudian dibuang, dimatikan. Air itu tidak bernajis, suci. Karena di antara najis itu kan juga mendatangkan penyakit tadi. Malah sudah dengan kuasa Allah SWT sudah ditawari, ya, penawarnya adalah di sayap sebelahnya itu mengandung obat. Itu. Hadis berikutnya, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana cara mencuci wadah atau tempat atau pakaian kita apabila terkena najis. Kalau najisnya ini adalah najis yang disebut dalam fikih disebut najis mughalladha, yaitu najis berat seperti anjing misalnya, maka kata Rasulullah SAW, cara membersihkan bejana ataupun wadah tempat makan minum kita terkena walagha, itu artinya dijilat oleh al-kalb, anjing, an yughassilahu sab'a marratin, harus dicuci 7 kali, ulahunna biturab, salah satunya adalah dengan debu. Ini hadisnya demikian. Kalau seandainya kok masa ada anjing, siapa tahu mungkin rumah kita terbuka pagarnya terbuka di kamar, di pintu dapur, anjing entah dari mana masuk ke situ. Ya. Nah, sesungguhnya memelihara anjing itu sangat berisiko tinggi. Aduh, ini tinggal sudah masuk 5, sudah habis ini waktunya. Ya, kita tidak mengomentari ini karena sudah memasuki waktu jam ini ya. Jam 5 ya. Tadi katanya sampai jam 17 itu.
Itu hadis yang berkaitan dengan cara mencuci bejana atau wadah yang terkena jilatan anjing. Kemudian hadis berikutnya, maquti aminal bahimati wahiyah hayyatun fahuwa mayyitun. Jadi ini kaitan dengan binatang. Ayam atau apa? Ya, atau misalnya kambing. Untuk praktek dipotong dagingnya separuh, kambing masih hidup. Nah, pahanya itu. Atau apalagi yang lainnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maquti aminal bahimati, potongan dari bagian tubuh hewan yang masih hidup itu majid. Itu artinya dalam Al-Quran sebutkan, dan innamal hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bangkai, dan bangkai itu najis. Tapi di sini dagingnya tidak boleh dimakan. Bukan hanya najis, tapi haram hukumnya untuk makan daging yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Bagian tubuhnya dipotong kemudian dipakai untuk sate, dimakan. Itu tidak boleh, karena itu sudah termasuk ke bangkai yang diharamkan. Kemudian hadis berikutnya, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Ini kaitannya dengan air seni. Ya, air seni anak kecil, bayi. Maka disebutkan sini bahwa air seni bayi yang belum makan minum kecuali minum air susu ibunya, kalau dia perempuan, maka harus dicuci. Cuci dalam arti apa? Hilang baunya, rasanya, atau warnanya. Itu. Tapi untuk anak laki-laki, yurashu, cukup dengan disirami saja, dipercikan air. Bagaimana cara mencuci air seni kotoran anak kecil? Baul itu maksudnya adalah air seni. Kemudian hadis berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusilul mani thumma yakhruju ila salati wa dzalika thawbu. Ini kaitannya dengan segala sesuatu yang keluar dari badan kita, apakah darah, najis tentunya, kemudian melalui kubul atau dubur, itu semuanya adalah najis. Tapi air mani itu dia bukanlah najis. Karena itu Rasulullah memberikan kepada kita contohnya bahwa cukup dengan dibersihkan bagian yang terkena itu saja. Juga kalau memang dalam keadaan kita darurat, kalau misalnya seperti kita ini kan kita bisa ganti sekaligus. Tapi dia tidak termasuk dalam najis, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, bahkan Siti Aisyah sendiri mengatakan, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillahi farkan fayusalli fihi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, bekas air mani yang ada di pakaiannya itu belum sempat dicucinya, sehingga hanya dikerik saja, kemudian Rasulullah sholat dan menggunakan pakaian seperti itu. Ini menunjukkan bahwa air mani bukanlah najis. 3 hadis lagi saya ingin bacakan di sini dalam kaitan dengan bejana. Ya. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, la tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Rasulullah, jangan kamu minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari perak atau emas. Wah, orang kaya nih, gelasnya perak. Karena ini tashrabu, minum. Ya.
Wala ta'kulu fi sihafin, tidak boleh juga kita makan dan menggunakan piring yang dibuat dari emas ataupun perak. Kata Rasulullah, fa innaha lahum, itu untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, di dunia, walakum fil akhirati, dan itu dibolehkan digunakan kalau nanti di surga, dari akhirat. Itu tentang emas dan perak, ya. Tidak boleh digunakan untuk wadah, tempat air minum atau makan dan lain-lain sebagainya. Bahkan emas khusus untuk laki-laki itu tidak boleh dia pakai cincin dari emas. Kan Rasulullah ketika melihat ada seorang sahabat yang pakai cincin dari emas, ditawarkannya mau masuk neraka atau mau masuk surga. Kalau masuk neraka, kalau masuk surga, buang itu cincin yang di tanganmu itu, dicabut dan diberikan pada Rasulullah. Sudah, ini untuk infak saja. Nah, itu kaitannya dengan emas tadi. Dua lagi, hadis yang kedua ini, dibaghu juludil maitati tuhuruha, kulit hewan yang halal dimakan dagingnya, itu kalau disamak, kalau yang halal dimakan dagingnya tentu tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud sendiri adalah hewan yang misalnya kambing yang mati, mait, bagaimana dengan kulitnya? Kata Rasulullah, kalau disamak maka dia jadi suci. Ini juga ada asbabul wurudnya. Ada kambing kepunyaan Siti Maimunah yang mati, dibiarkan di jalan ketika Rasulullah lewat, kemudian dia katakan, oh ini kambing, ya dikuburkan, tapi apa namanya, kulitnya ini bisa disamak, ya, dikupas kemudian disamak, dikeringkan, dan bisa jadi alat untuk dapat tempat wadah air atau lain-lain sebagainya. Dengan syarat adalah itu harus disamak itu. Nah, ya, dalam hadis ini seperti idza dubigal ihabu faqad tahura. Jadi kalau kulit itu kalau sudah disamak maka dia jadi suci. Bisa jadi wadah, tempat makan, minum dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada seorang sahabat cerita kepada Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Wahai Rasulullah, kami ini sedang berada di wilayah orang-orang ahlul kitab. Ya. Afana'kulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan dan menggunakan wadah mereka? Kalau minum, gelasnya tentu. Kalau makan dan piring, atau kalau masak, itu pertanyaannya aniyah, itu bejana atau alat makan minum tadi itu. Kata Rasulullah apa? La ta'kulu fiha, tidak boleh kamu makan minum dengan wadah yang mereka, illa in la tajidu ghairah, kecuali kalau kamu tidak menemukan tidak menemukan lagi selain daripada itu. Faghsiluha, maka hendaklah kamu cuci lebih dahulu. Wakulu fiha, dan boleh kamu gunakan untuk wadah makan minum. Itulah hadis yang terakhir dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram bab al-miyah, air, al-aniyah, yaitu bejana, dan yang ketiga izalatun najasah, bagaimana cara mencucinya. Sampai di sini silakan kita masuk pada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Silakan diteruskan oleh moderator. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang telah
membagikan ilmu tentang toharoh. Jadi kita sebagai muslim diwajibkan untuk mensucikan diri, untuk membersihkan diri agar kita terbebas dari penyakit-penyakit yang mengakibatkan susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Iya. Oke, selanjutnya insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Bagi peserta kajian yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Atau bisa melalui chat. Sambil menunggu yang berbicara langsung, alhamdulillah sudah ada pertanyaan dari Kak Andi dari Sulawesi Selatan. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Saya memiliki teman yang memelihara anjing non-muslim. Dia sering datang berkunjung ke kosan dan baring di tempat tidurku. Saya khawatir jika pakaian yang dipakai itu bernajis walaupun sudah dicuci. Saya harus bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih Ustadz. Iya, terima kasih. Sudah ya. Apakah dari teman atau kita sendiri misalnya mengalami, ya. Tapi ini kaitannya dengan pakaian dia. Kita tidak tahu apakah bernajis atau tidak. Prinsipnya adalah bahwa taharah di sini dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Ya, pertama itu. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga kesehatan. Tapi dibahas dalam kitab-kitab fikih itu dalam rangka ini. Supaya kita bisa memenuhi salah satu syarat salat, yaitu taharah, bersih. Bersih badan kita, bersih pakaian kita, dan bersih pula tempat salat kita. Nah, kaitannya dengan ini, teman kita datang, mungkin kita jangan-jangan di kakinya itu, ketika dia keluar dari rumahnya punya piaraan anjing, kan begitu kalau mereka melihara anjing sampai ada yang dicium-cium, dipeluk, begitu. Seperti orang melihara burung atau apa kucing itu. Yang bagi kita itu bernajis dan kita wajib baik saja. Karena ini di luar dari kemampuan kita untuk melihat tuh. Sebab kalau kita katakan bahwa ada najis dan kita wajib untuk membersihkan diri kita. Ini dia datang dalam keadaan seperti itu misalnya. Kita berprasangka baik saja. Karena ini di luar dari kemampuan kita untuk melihat tuh. Kakinya itu. Ketika dia keluar dari rumahnya punya piaraan anjing, kan begitu kalau mereka melihara anjing sampai ada yang dicium-cium, dipeluk, begitu. Seperti orang melihara burung atau apa kucing itu. Yang bagi kita itu bernajis dan kita wajib untuk membersihkan diri kita. Ini dia datang dalam keadaan seperti itu misalnya. Kita berprasangka baik saja. Karena ini di luar dari kemampuan kita untuk melihat tuh. Sebab kalau kita katakan bahwa ada najis di badannya, nah, pertama dari segi salat kan dia tidak ada masalah. Tapi mencemari lingkungan kita di tempat tidur kita misalnya. Nah itu kita berprasangka baik bahwa apakah di pakaiannya ataupun di kakinya itu, ya, sekalipun, katakanlah saja sekalipun itu ada bekas jilatan anjing dan dia tidak mencucinya, tapi ketika dia datang ke rumah kita, apalagi sambil tidur-tiduran di situ, tidak mencemari tempat tidur itu. Karena diketahui dari tadi, bagaimana caranya kita mencuci. Sedangkan untuk syaratnya itu tempat tidur menjadi bersih kan harus hilang baunya, rasanya atau warnanya. Dan tiga-tiga ini tidak bisa kita rasakan
tidak bisa kita lihat, dan itu sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. Maka, tapi jangan juga seperti ini. Ada aliran Islam yang sangat ekstrim cara berpikirnya, yang kemudian juga dianggap aliran sesat, yaitu yang menganggap bahwa jangankan orang kafir, Muslim sesama juga kita masih dianggap sebagai kafir. Kalau kita datang ke masjid, sholat di situ dianggap bernajis. Kalau kita pergi sampai lantai harus dibersihkan itu. Nah, itu tidak sejauh itu sebetulnya. Nah, karena itu sekali lagi teman yang dari Sulawesi ini ya dibatasi saja, dijaga saja. Kalau memang yakin bahwa memang ada najis itu kan ainiyah. Ain itu artinya mata. Tentu bisa dirasakan, dicium ataupun warnanya itu. Itu sangat yakin kalau memang dia sambil datang bawa anjing. Tapi kalau ini kan tidak. Karena itu kita berprasangka baik saja, dan ini di luar daripada kemampuan kita untuk mengetahui itu. Maka tidak perlu kita harus bersihkan tempat tidur kita karena najis. Kalau kotor ya itu tidak masalah kalau untuk membersihkan pakaian kita ataupun tempat tidur kita dari kotor. Tapi kotor kan tidak selalu berarti najis. Nah, kalau kotor ya hanya kotor saja, tapi kalau najis udah kotor dan najis juga. Itu. Mudah-mudahan itu tidak termasuk pada najis ya. Karena tubuh, ini kan kaitannya dengan tadi pakaian ya. Kalau tubuh manusia itu selama tidak tercemar oleh najis, ya dia tidak jadi najis. Ya, demikian untuk saudara kita dari Sulawesi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga jawabannya dapat menjelaskan masalah dari saudara kita tadi. Lalu ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah ada tanda-tanda sholat atau ibadah kita diterima Ustadz? Lalu pertanyaan kedua, apakah diperbolehkan tayamum ketika mahasiswa sedang beraksi atau demo sedangkan di sekitarnya terdapat air yang cukup, mengingat waktu dan kondisi yang sempit Ustaz? Ya. Sekali lagi yang pertama, ya, syarat-syarat diterimanya salat kita. Ya. Iya Ustaz. Tanda-tanda salat atau ibadah kita diterima Ustaz. Tanda-tanda apakah ibadah salat kita diterima oleh Allah? Yang pertama kita harus penuhi dulu syarat dan rukun salat semuanya. Syarat sahnya salat. Ya. Kita juga penuhi rukun salat. Ya. Salah satu syarat sahnya salat adalah kita bersuci. Ya. Apakah kita sudah bersih dari hadas besar? Kalau junub, dengan cara mandi junub. Apakah kita sudah bersih dari hadas kecil, yaitu berwudu? Nah, itu sudah memenuhi syarat untuk sholat. Pakaian kita, tempat sholat kita semuanya bersih dari najis. Itu. Kemudian di saat kita sholat juga kita harus memenuhi rukun sholat. Mulai dari niat, ya. Dan rukun-rukun yang lainnya, misalnya membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Kalau kita sudah penuhi syarat sahnya sholat dan rukun sholat, ya, maka kita harus yakin bahwa kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang yang mendapat kewajiban, ya, yang diberikan beban untuk sholat itu. Tanda-tanda tentang diterima atau tidaknya sholat kita, gitu. Ya tentu salah satunya adalah terkait dengan tadi, bersih jiwa, bersih rohani, yakni
kita laksanakan salat itu dengan ikhlas karena Allah. Dan masalah ikhlas ini adalah masalah hati, hanya bisa diketahui oleh kita sendiri ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah melaksanakannya karena Allah, maka itu adalah salah satu tanda. Mudah-mudahan salat kita akan diterima oleh Allah. Kita sudah memenuhi syarat wajib, syarat sahnya, begitu juga dan rukun-rukunnya kita sudah penuhi, dan begitu juga dengan kebersihan hati, kita sudah bersih jiwa, hati, maka itulah tanda-tanda diterimanya salat kita. Iya. Oke, Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu Ustadz. Oh iya. Iya, yang kedua tentang tayamum ya. Tayamum. Ya. Syarat sahnya bertayamum karena tidak ada air. Ya. Dan kita sudah berupaya untuk mencari air itu, tapi tidak ketemu air. Dan syarat sahnya kita dibolehkan untuk bertayamum kalau sudah datang waktunya sangat mepet, dan untuk mencari air akan menghabiskan waktu sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Jadi itu juga termasuk syarat, yaitu waktunya sangat mepet. Kita tahu bahwa ada air 1 kilo lagi dari tempat ini, tapi perjalanan ke sana memerlukan waktu. Habis dalam perjalanan itu sudah masuk waktu, sudah mau keluar dari waktu itu. Jadi syarat keluarnya waktu inilah yang membuat seseorang bisa bertayamum tadi. Selain sudah berusaha untuk mencari air. Pertanyaan kan kaitannya dengan demo. Orang sedang demo. Nah itu dilihat apakah waktunya mau habis atau masih memungkinkan waktunya tuh. Misalnya kalau saat kita mengalami jam 4, berarti maghrib masih jauh di sana kita. Tapi kalau kira-kira 5 menit lagi masuk waktu maghrib, kita mau sholat, air tidak bisa kita dapatkan. Nah di situ boleh kita bertayamum, karena sudah memenuhi syarat bahwa waktu sangat mepet dan kesempatan untuk air di luar mendapatkan air itu tidak bisa. Tapi lebih bagusnya adalah kita menjaga air wudhu kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga. Kalau dia wudhu itu dia jaga dirinya dari batal wudhu, sehingga pernah Rasulullah wudhu 1 kali untuk 5 kali salat. Bayangkan wudhunya kapan tuh? Wudhunya pada waktu salat subuh, tentu sampai salat isya dia masih bisa menahan. Ini memberikan contoh bahwa seorang muslim hendaknya bersih, sehingga disunahkan kita kemana saja kita pergi dalam keadaan berwudu, sehingga pada saat demo atau apa yang lain-lainnya kita bisa melaksanakan dan sempurna. Tapi kalau dalam keadaan tayamum itu kan dibolehkan dalam keadaan darurat, maka Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam keadaan seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya Ustadz, yaitu apabila ketika sedang sholat kita merasa wudhu kita batal, apakah kita harus berhenti sholat kemudian berwudhu kembali atau tetap melanjutkan sholat Ustadz? Ya, kita memang belum masuk pada bab wudhu, karena pertanyaannya pada bab wudhu, tapi tidak apa. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ketika kita sedang sholat, tiba-tiba terasa seperti keluar angin. Terasa seperti keluar angin. Kan batalnya wudhu kita apabila keluar salah satu dari melalui 2 jalan tadi. Kata Rasulullah, sampai kamu merasakan baunya atau memang mendengar suara angin itu,
Tapi kalau masih dugaan, wah tadi apa batal atau tidak? Nah itu kata Rasulullah, itu bisikan syaitan. Ya, kalau itu masih diragukan, masih ragu-ragu, yakinkan bahwa itu bisikan syaitan. Langsung sholat. Kecuali kalau misalnya terasa bau atau mungkin orang ini tidak dengar suara, tapi di belakang mendengar suara itu sehingga diberitahukan bahwa dia sudah batal wudunya tuh. Nah itu, maka dia harus meninggalkan, kalau dalam sholat berjamaah, dia harus tinggalkan shafnya, dia keluar untuk berwudu ulang, kemudian kembali masuk bergabung lagi dalam sholat berjamaah. Ya. Ya, bisa didengar, bisa diterima. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Kak Raffi yang sudah mengancungkan tangannya. Silakan Kak Raffi langsung berbicara. Baik Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Panitia kajian kitab Bulughul Maram Al-Hurriyah IPB. Jadi pertanyaan saya itu terkait tentang bejana Ustaz. Kan ya kita kalau ini ya mahasiswa gitu kan familiar ya dengan kegiatan-kegiatan yang di luar negeri. Kemudian ketika menjadi mahasiswa di luar negeri, terutama di negara-negara yang tidak mayoritas Muslim, kita ada khawatiran gitu. Ketika kita berinteraksi dengan orang, bertamu ke rumah teman gitu misalnya ya, kita ragu di situ ini kita diberi air minum, tapi wadahnya meragukan ini bekas terkena najis atau enggak kan gitu ya. Tapi kalau kita misalnya menolak, dikhawatir menyinggung perasaan ataupun yang menyakiti hati tuan rumah. Nah itu bagaimana Ustadz, mohon bimbingannya, karena ada sedikit keraguan-keraguan, kemudian ya kebingungan juga Ustadz gitu. Demikian Ustadz. Terkena najis yang mana dulu misalnya? Kalau terkena najis misalnya babi atau anjing kan harus, kalau menurut cara mencucinya kita, pada dasarnya 7 kali. Kita, cuman kan kita ngerti gitu kalau misalnya di Cina gitu misalnya ya, kan di Tiongkok gitu kan masyarakat di sana akrab dengan kuliner-kuliner yang dari olahan daging babi, daging-daging yang lainnya itu yang bersifat najis. Kemudian saya yakin gitu mungkin ketika mencucinya atau membilasnya segala macamnya gitu terkena itu gitu. Nah, tapi kita sendiri tidak melihat itu sebenarnya, cuman ada keraguan-keraguan bahwa hal itu akan terjadi. Nah, ketika kita diberikan air minum gitu ya, itu bagaimana sebaiknya kita bersikap, Ustaz? Iya. Keraguan itu bisa dihilangkan dengan hadis Rasulullah, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah yang meragukannya dan laksanakan atau kepada yang meyakinkan. Jadi kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, yakin bahwa ini tidak terkena najis atau bisa dipakai untuk minum. Tuh. Da ma yuribuka. Asalnya itu, tinggalkanlah yang meragukanmu. Ila ma la yuribuka, pada yang tidak meragukanmu. Jadi yakini saja bahwa wadah atau tempatnya ini bersih, kita pakai untuk minum, karena kaitan dengan wadah di sini lebih ditujukan pada kita yang harus membersihkannya. Hadis-hadis ini berkaitan, walaupun hadis yang terakhir tadi itu, pertanyaan dari para sahabat, kami berada di wilayah yang non-muslim, bagaimana dengan wadah mereka itu? Kata Rasulullah, ya kalau kamu tidak mendapatkan kecuali itu, cucilah kemudian gunakan untuk makan dan minum. Nah sekarang kita masih meragukan, mau cuci sendiri tidak bisa juga kan? Nah, karena itu yakin saja bahwa wadah ini bersih, dan dalam pengertian karena bukan milik kita kan, milik mereka. Jadi toh Rasulullah juga misalnya pernah dikasih hadiah sate malah bakar
kambing guling, maaf. Tentu dia gunakan wadahnya itu tadi. Mungkin saja itu wadah yang dia gunakan itu mengandung najis dan tidak dicuci dengan cara seperti kita. Tapi itu dia makan juga, gitu. Makan kambing guling yang dihadiahkan. Ternyata itu ceritanya sengaja diracuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika mau dia makan, diberitahukan bahwa di situ mengandung racun. Tapi sahabat yang sudah sampai mati karena itu dia makan daging yang dihadiahkan oleh orang Yahudi, itu, dan dia jadi korban, jadi racun yang diberikan melalui kambing tadi itu. Ya, jadi wadah yang mereka gunakan itu, ya, selama kita yakin bahwa itu bersih dalam pengertian bersih dari kotoran dan ya najis tadi, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita dalam keadaan tidak normal, ya. Dalam kondisi seperti itu, agama kita memberikan kemudahan, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sangat menghendaki supaya kita memperoleh kemudahan dan tidak memberikan kita hidup dalam kesulitan. Ya, saya kira demikian. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Dengan pertanyaan terakhir tadi juga selesai sesi diskusi kita. Ternyata ada satu lagi Ustaz, pertanyaan dari saudara kita Okama. Mungkin itu terakhir ya. Yaitu dalam kasus Aisyah mengerik air mani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kering itu, apakah dalam konteks Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi basah atau berhubungan suami istri, Ustaz? Setahu saya air mani itu tidak najis, namun air mani itu najis. Apakah yang dikerik Siti Aisyah tadi hanya tinggal air mani saja, sedangkan mani sudah kering atau hilang? Ya. Dalam hadis disebutkan bukan madhi tapi air mani, ya, dan tidak dijelaskan di situ apakah karena, yang jelas bahwa itu junub yang mewajibkan kalau mandi ya wajib mandi, tapi kalau pakaian yang terkena air mani itu bersih sehingga digunakan oleh Rasulullah untuk sholat. Kalau kotor ya kotor, tapi kalau dari sisi taharah, kebersihan menurut makna ini, maka dia bukanlah najis, ya. Jadi dia tentu junub. Junub itu bisa melalui mimpi atau karena berhubungan badan suami istri. Jadi yang terkena pada pakaiannya itu mungkin sudah lama, bukan pada saat itu kan, karena sudah kering. Sehingga oleh Aisyah radhiyallahu anha dia malah mengeriknya, berarti kan sudah kering, sudah lama. Ya. Jadi dalam keadaan junub, sehingga dari sisi mandi ya wajib mandi, tapi dari pakaian kalau kebetulan misalnya tidak ada kecuali dengan pakaian itu, maka itu tidak najis, sah untuk kita sholat. Pada sore hari ini
Untuk peserta kajian, silakan mengisi daftar hadir terlebih dahulu pada tautan yang telah dikirim di chat box. Dan insya Allah nanti akan diseleksi pertanyaan-pertanyaan yang terbaik dan akan mendapatkan door prize dari panitia kajian. Maka dari itu silakan peserta kajian untuk mengisi link kehadiran. Acara selanjutnya yaitu kesimpulan dari Ustadz Haji Muhammad Abbas untuk menutup bahasan kita pada hari ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Kajian kita pada sore hari ini ada 3 bab tadi, subbab. Jadi babnya adalah taharah, ya. Dan subbabnya tentang air. Yang pertama, kemudian yang kedua tentang wadah, tempat minum, makan, dan pakaian kita. Dan yang ketiga tentang cara menghilangkan najis. Ya. Dan hadis-hadis tadi juga sudah menjelaskan sedikit dari beberapa yang dianggap sebagai najis dan ada yang tidak. Itu secara keseluruhannya. Tadi sudah kita jelaskan juga bahwa hadisnya ada 35 buah hadis, tapi kita hanya baca beberapa saja. Ya. Pertama tentang air, kemudian yang kedua tentang wadah, dan yang ketiga tentang cara menghilangkan tempat. Semuanya pada prinsipnya adalah dalam rangka kita melaksanakan sholat. Ya. Tapi lebih daripada itu, Islam, ya, ketika menyuruh kita untuk beribadah dan memenuhi syarat-syaratnya semua itu, ada manfaat duniawi yang kita dapatkan. Yang dahulu kita tidak tahu. Rasulullah SAW mengatakan ini dan itu. Kita terima, para sahabat juga menerima dan mengamalkannya. Tapi belakangan baru tersingkap bahwa begitu mendalamnya ajaran Islam, sehingga hal-hal yang tadinya kita anggap sebagai ibadah mahdhah, artinya ibadah murni di salat, tapi di situ juga mengandung nilai-nilai baik itu yang berkaitan dengan kesehatan maupun dengan hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ya, khususnya yang kita bahas ini itu ada 2 aspek yang sama-sama kita ketahui, kebersihan rohani dan jasmani. Dan kebersihan rohani dan jasmani ini yang akan membuat ibadah kita kepada Allah SWT akan diterima. Ya. Karena tanpa jiwa yang bersih, tadi sudah jelaskan, dan jasmani yang bersih, maka kita memenuhi syarat-syarat beribadah kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita bersihkan jiwa kita dan rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang berkaitan dengan kebersihan jasmani, tapi kita singgung sedikit kebersihan rohani, tentunya kita memberi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian kesimpulannya dari saya. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Sekarang yaitu acara sambutan penutup dari perwakilan dari KM Haluriyah, yaitu Ustaz Hamzah. Ustaz Hamzah untuk sambutan penutupnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Ustaz bisa mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini awal dari pengajian Bulughul Maram ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertama kami ucapkan terima kasih Pak Kiai. Jazakumullah. Ya. Kemudian kepada pemirsa jamaah, mudah-mudahan ini karena awal, insya Allah pekan depan mungkin banyak yang akan hadir insya Allah.
Karena boleh jadi ini awal karena banyak yang belum tahu. Insya Allah minatnya cukup banyak sekali, alhamdulillah. Karena pengajian yang kita buat lebih khusus seperti Ustaz Didin tafsir ya. Ini lebih kepada ayat ahkam dan lebih kepada kita saya dengan yang lainnya. Pekan ini sampai berikutnya kita istimror, kita secara kontinu diberi kesehatan, kemudian juga bisa mendawamkan dan bisa menjalankan dengan baik. Demikian mungkin dari kami atas nama pengurus Masjid Al-Huriyah dari bidang ibadah, dakwah dan sosial. Semoga acara ini rutin, istiqomah, mudah-mudahan lebih-lebih gurunya Pak Kiai sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan dan kita semua yang hadir juga sehat walafiat. Mungkin demikian, jazakallahu khairan katsir. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Hamzah dan Ustaz Muhammad Habas. Sebelumnya, sebelum kita tutup, bagi para peserta kajian yang mendapatkan prize, yaitu Saudara Andi, yang kedua Saudara Fatli Astito, dan Saudara Azwan dan Saudari Nur Syarifah Siregar. Nama yang telah disampaikan tadi harap untuk mengisi link kehadirannya agar dapat dihubungi langsung oleh panitia kajian. Oke. Di sini sudah tertera Masjid Al-Huriyah IPB. Silakan bagi peserta kajian yang ingin menyalurkan infaknya oleh Masjid Al-Huriyah untuk mendownload foto ini yang telah disampaikan di grup chat kita. Kemudian setelah selesai kajian kita pada sore hari ini, sebelumnya terima kasih kepada peserta kajian yang telah hadir dalam kajian ini dan jazakallah kepada Ustaz Muhammad Abbas atas yang telah diberikan tadi. Iya. Sebelum kita tutup kajian sore pada ini, marilah kita bersama-sama alhamdulillahirabbil dan sempurnakan dengan dua tulis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Dr. Hamzah. Jazakumullah. Alhamdulillah. Oke, saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di kajian Tabligh Malam pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu junudihim liyashhaduna qalu aghna Allahu wa ilayhi turja'un. Wa kuntum tastakbirun